Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Para hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita dengarkan kajian subuh yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Teguh. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Qahar, yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, para ustaz, para ustazah, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Syukur kita sama Allah karena dengan izin dan kuasa Allah di tanggal 23 Muharram 1447 Hijriah kita masih diberi kesempatan oleh Allah hingga sama-sama baca ngaji di masjid yang sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam sama kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan dapat syafaat beliau di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini jadwalnya agak berubah. Aku tukaran dengan Ustadz Endang. Harusnya aku tanggal 26, Ustadz Endang tanggal 19. Alhamdulillah kita masih baca bersilaturahim di majelis ilmu ini, walaupun setiap hari kita lah silaturahim terus karena kita nih deket sinilah, menuju wong tu wong sinilah. Nah, aku klarifikasi sebentar berhubung banyaknya mungkin ada omongan dan omongan itu harus diklarifikasi dan tabayun. Ada kakak-kakak nemui aku, "Go, uji dia, ngapo kau tuh jarang masuk ke masjid sini dan masjid sekitar RS Solindo dalam kurung ngisi khutbah Jumat." Nah, ini aku kak klarifikasi kak. Jadi jangan kakak-kakak ayu-ayu tuh nyangko bahwa aku pribadi tidak galak ngisi. Kakak ayu, pertama aku masuk Batu Rajo ini aku agak terkejut. Karena apa? Karena begitu kawan nyodor ke jadwal, mereka sudah tentukan dewek jadwal itu kak. Nah kau harus Jumat sekian, Jumat sekian. Atau waktu ceramah nikah atau ceramah apapun bentuknya, mereka langsung ngomong, kau ngisi ceramah tepat aku, anakku nak kawin tanggal 20. Tidak lagi klarifikasi kalau kau pacak. Nah itu yang terjadi selama ini, minta maaf sebelumnya supaya diklarifikasi. Seluruh masjid di RS Solindo ini begitu ngenjuk ke jadwal itu langsung diplot. Nah kau tanggal 20 Juli, nah kau di Al-Qahar tanggal 15 Agustus. Nah aku bukan galak, karena jadwal yang di luar itu sudah lebih dulu mereka itu, dan mereka tuh nyodorkan dengan kalimat kau pacaknya kapan. Nah makanya di Al-Qahar ini tumburan terus. Begitu ada yang nunjukkan jadwal sudah tertulis di situ tanggal 10 Agustus, sedangkan 10 Agustus 3 bulan yang lalu masjid yang di luar RS ini sudah ngomong, Ustadz kaget tanggal 10 Agustus, kebenaran waktu itu kosong. Nah untuk mengantisipasi itu aku sudah ngobrol dengan Kak Astoni, dengan ngobrol Kak Den Hamid, lah kunjukkan bulan tanggal 2026 ini. Dari bulan Januari sampai bulan Juli itu aku 3 kali
Jadwal kunjuk dengan Kak Astoni mungkin sudah diruskan dengan Kak Den Hamid. Insya Allah, kalaupun aku sama sehat, kita yang ngisinya. Nah itu yang terjadi Pak. Jadi sudah clear ya, jangan ada sangkuan. Teguh ini tidak pernah ke Al-Kohar Jumatnya, tidak pernah ke Miftahul Jannah Blok S Jumatnya, tidak pernah ke Kemiling, tidak pernah ke Al-Ikhlas, tidak pernah ke Darussalam, tidak. Hati kuno juga kita di luar pecah pakam, tapi di dalam kita saudara juang. Nah itu karena kita ini sama-sama nak masuk surga. Ngapo? Karena kita ini berombongan Pak. Wasiqal ladina taqau ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Itu dasar ayatnya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah secara berombong-rombongan, mereka digiring oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Samping depan pintu surga lah diadang malaikat. Tak perlu ditanya Pak, mana bentuk malaikat itu siapa ya dah ya. Pokoknya yang penting ngopi lah dulu kamu itu dah. Malaikat itu ngomong, salamun alaikum tibtum, selamat atas kamu ya. Ini kata malaikat, fadkhuluha khalidin, masuklah ke dalam surgaku. Dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya di situ. Nah itulah. Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu minta maaf, minta ampun kita sama Allah. Ini sudah klarifikasi dan sudah aku omongkan dewe. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi aku juga dan bagi kita sama-sama dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Clear ya? Nah, belum clear ngopi lah Pak. Nah jadi itu hari ini kita ngaji. Tadi kita sudah bacakan suatu ayat yang kalau kita dengarnya kita pasti berdesau. Karena kamu bapak ibu tahu galau. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah. Sering kita galak ngobrol, ayat Al-Quran itu memang Allah turunkan untuk untuk Rasulullah Muhammad SAW dan orang-orang yang Islam. Ada ayat-ayat yang memang nyinggung wong kafir di situ. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sungguhnya orang-orang yang kafir itu kaunjuk tahu sama baik. Mereka tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Ngapu hati mereka ditutup, pendengaran mereka ditutup, yang namanya penglihatan mereka ditutup. Kalaupun ayat itu benar dengan izin dan kuasa Allah, pasti benar untuk orang-orang kafir. Mak mana orang yang sudah nyatukan dirinya Islam, mak mana orang yang sudah nyatukan dirinya bertuhan sama Allah, mak mana orang yang nyatukan dirinya sudah bernabikan Muhammad Rasulullah SAW. Kalau tunjuk tahu kebaikan masih ece-ece tak tahu, kalau tunjuk kebaikan masa dia nolak, kalau dia dengar suatu kebaikan dia ribut, kalau dia melihat suatu kebaikan dia malah ngatui Allah, kalau tunjuk suatu kebaikan hatinya nolak. Mak mana? Apakah sama apa tidak kita dengan orang yang kafir yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat itu? Kalau orang-orang kafir sudah jelas, itu kata Allah. Makanya ayat-ayat yang dalam Al-Quran itu memang ditujukan untuk orang-orang yang di luar Islam, minta maaf. Tapi intinya, kalau kita memang ngaku beriman, kalau kita memang ngaku bertuhan sama Allah, apapun yang terjadi, apapun yang Allah tunjukkan, pasti kita nerima. Kalimatnya sami'na wa ata'na. Kemudian di bawah itu lagi Allah juga ngomong, sebagian mereka ngaku beriman sama Allah, tapi mereka tidak beriman, kata Allah. Memang ditujukan untuk orang-orang munafik yang ada di Arab waktu itu. Tapi ayat itu, minta maaf Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah ngaku berislam tapi kita pakai cara itu, apakah tidak sama kita dengan yang dimaksud oleh Allah dengan ayat itu? Nah, kalau ini di sujud terakhir 3 doa seperti yang pernah kita ulang-ulangi, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Hai yang membolak-balikkan hati, tolong ya Allah tetapkan kami dalam agama ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang yang namanya hidayah itu bukan punya kita. Bapak Ibu masih ingat cerita ustaz-ustaz kita
Bagaimana seorang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia berniat mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada saat yang namanya pedang itu sudah melukai tubuhnya, tapi dia tidak mati-mati. Dan saat dia nak mati, bukan mati karena jihad di jalan Allah, ditujanya dewek badan dia itu kan luka yang sudah begitu parah, tapi dia belum mati. Dia putus asa dari rahmat Allah, dia tuja dewek, kemudian dia meninggal. Dijingok oleh sahabat, dia meninggal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum yang namanya sahabat bertemu dengan Rasulullah nak ngadukan tentang wong itu, malaikat Jibril lah datang duluan. Intinya ngomong, "Mat, kawan kau itu bukan meninggal jihad di jalan Allah, bukan meninggal yang namanya karena Allah, tapi beliau meninggal mati karena bunuh diri." Itu apa? Jadi artinya dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia ada yang ngaku beriman sama Allah. Sebagian manusia ada yang ngaku yang namanya beriman kepada ngaku beriman kepada yang namanya Rasulullah, tapi sesungguhnya kata Allah mereka tidak beriman, tidak. Hati mereka dipenuhi penyakit, dan fazadahumullahu marada, Allah tambah penyakit itu, sehingga apa? Walahum azabun alim, sungguh siksa bagi mereka yang amat pedih. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah yang namanya hidayah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bolak-balikkan hati manusia, dan hati yang pacak dipaga, maka kita doa terus sama Allah di sujud terakhir. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang bolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik. Minta-minta ya Allah, jangan sampai hati ini bolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang sesat. Maka Allah nyuruh kita, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Disuruh oleh Allah kita ni untuk memikirkan penciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa objek-objek berpikir yang disampaikan oleh para ulama kita supaya hati ini terfokus nak mikirkan apa? Nah, sejak pagi ni Pak, apa yang kita pikirkan? Kopi, sudah lada ada, teh lada. Nah, balik dari sini kita berpikir hilang tak kira-kira sendal ni, ada. Apa yang pertama, berpikir tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, berpikir tentang berbagai keajaiban dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Unzuru madza fis samawati wal ardh. Kata Allah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi ini. Ini ayat yang tadi kita sebutkan. Jadi fokus berpikir itu yang pertama, berpikir tentang ayat-ayat Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Allah jadikan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka yang keluar adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, sesungguhnya tak kata yang kau jadikan ini sia-sia. Nah, cuman nak nengok ke situ tu memang agak sulit, Pak. Apalagi hati dengan pikiran ini tidak bersih, tambah pening kepala ni. Ya tak? Yang kita salahkan pasti orang, yang kita salahkan pasti keadaan. Kita tu aku melok, Pak. Tak setuju kamu tu ngomong ke macam mana dah. Ya, kita tu aku melok maksudnya ya. Yang kita salah tu keadaan, yang kita salah itu yang namanya orang. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka yang pertama berpikir tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ya dah. Kebesaran Allah lah ditunjukkan oleh Allah ni banyak, kita jingok. Tak baca lagi prediksi musim hujan atau musim kemarau, ada. Kapan kata kawan kemarau, ingat hujan. Tak mempan lagi, Pak. Nyegah hujan itu dengan cabai dengan bawang, masih turun tu lah. Dulu pacak tunjuk cabai bawang mai tak hujan. Sekarang tak acak lagi, jangan kata kendak kau lah, nak abah, nak bawang, nak ini serah, masih hujan pula. Kadang kita pergi rota kemarau, tahu-tahu
hujan. Yang kedua, pokoknya kita plek kapan jam 6 kurang 5 selesai barang ini. Ya, lemak laku ke dulu Pak. Aku tak galak kamu nunggu-nunggu. Teguh ni jam berapa lah selesai, tak galak. Pokoknya jam 6 kurang 5 maka kopi itu lanjaklah dulu. Yang kedua, apa yang objek berpikir dengan izin dan kuasa Allah yang kita lakukan, berpikir tentang anugerah dan kenikmatan yang tak terhingga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. Sudah banyak ini kita omongkan, sudah banyak ini kita lakukan. Satu sisi mungkin nikmat itu dihilangkan oleh Allah, tapi di sisi lain kita kapan tak diundang dengan kawan juga Pak. Oh kau nak kau undang aku, anak kau ngawin jadi. Tapi ada yang bersyukur, alhamdulillah kau dah undang apa, hari itu aku jalan-jalan dengan ayu kau. Bang sudah batal. Itu kan Pak. Di satu sisi kita yang namanya nyingok nikmat itu, kalau kita tidak syukuri tadi, lah banyak kita cerita. Mak mano baru setengah jam bibi itu berutuk karena Allah tua tak diajak jalan-jalan ke Quran besar Lembang. Tak tahu lah ninggal apa mesti itu bibi itu. Tapi sejam kemudian dia bersyukur. Ngapo? Kalau dia pergi tidak dapat dia duit, konaknya datang yang dia duit. Tak usah kamu tanya Bu, berapa duitnya itu? Aku pening kamu stres dengarkannya right? Kita kan cari itu lah. Tak usah jauh-jauh, contoh kecil lah. Kita duduk-duduk tak kasih makan. Begitu kita balik, kawan teriak, oh kau balik makanan datang. Kenapa itu lah? Benar tak? Adalah kalimat kita, ya Allah. Atau kamu ni, nyala ke kawan. Kamu ni memang kecil ni, tipis, jaga kawan, kue lapis, campur bakwan. Ni kawan kan? Apa dah kau tahu aku? Kok kau tahu? Karena tulisan rezeki itu dah katik nama kita di situ. Sama apa? Kita misalnya ngantri makanan, tempat sedekah, habis di meja ini, apa rutuan kita sama Allah? Kati aku tuan sedekah ni, pecahnya amplop airnya ni, cuma tak galak ni dia kena nasi. Ada yang manggil kan? Nah aku tuh nak nyontok yang kecil-kecil yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jangan kamu ngomong, mana yang kecil mah itu diurus ya Allah. Jangankan yang kecil itu, daun yang campak dari batang pohon pun lagi Allah tahu. Buka Quran kan kita sama-sama tahu. Kalau kita sering ngaji kan, apalagi hal-hal yang besar yang tengok di mata. Ngati lukanya Tuhan tak tahu. Lapasnya ngati lokanya. Jadi artinya apa? Atau ayu-ayu manggil, kak kasih ni kak, ini nak masih kosong. Tapi kan hati ini tidak bersyukur tadi, hati ini sudah kesal tadi. Apa mama itu? Kami balik lantak langan, bek lamplok kudu. Padahal rezeki kita tu di meja itu, ya Allah. Bukan di meja, kau tu salah masuk. Tapi kalau kau nak bertemu dengan kawan lama di meja itu, aku temukan ya Allah. Tapi untuk nasi dengan lauk pauk, rezeki kau dari situ di sebelah. Makanya ada itu manggil kak sini kak, ini masih kosong. Lalu ya. Itu kan Pak? Dari sampai ke situ ngajinya. Jadi kalau itu kita harus beriyalah. Nah, pecah kamu nani, namun kamu dah kasih ini kan banyak 4 ini. Belum tentu rezekiku kalau tak ada dibungkus. Kan itu lah. Kan itu, benar. Nah, apa dah? Pikir tu, bungkus ni. Jadi artinya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita kan tidak. Yang ada cuma rotuan kita, yang ada cuma kita. Padahal Allah tunjuk nikmat kita banyak. Makanya yang kedua, berpikir tentang anugerah dan kenikmatan Allah yang tak terhingga banyaknya. Kecil kalau cuma kita tak dapat makan, kecil kalau kita seandainya tidak dapat keuntungan dikit, tapi Allah sediakan di belakangnya banyak. Gitu lah.
Nah ngajinya sampai ke yang kecil kayak itu. Karena apa? Karena yang namanya rezeki itu kita kalau ngomong tidak pernah tertukar. Kita kalau ngomong juga yang namanya nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Banyak nikmat Allah yang sudah Allah tunjuk sama kita. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, masuklah belisnya tadi. Ya iblis sih kok Pak, belis banyak. Bukan bahasa Arab, kayak kamu tanya ke. Bukan iblis bahasa Arab banyaknya apa? Belis bukan. Ya. Itu artinya apa? Itu kenikmatan yang Allah tunjuk sama kita. Syukur. Nah kok beki beratus-ratus kali kita galak ngomong merah lah ya. Merah. Itu dia Olindo ini dulu, kamu yang pertama penunggu RS Olindo ini galak di sel galak kamu jadi mak mano dulunya. Semangat kita ibadah. Ini masjidnya lah bagus. Dulu jalan rusak. Dulu tak katik yang namanya lampu. Sekarang sudah ada. Berapa banyak nikmat itu. Dan bismillah, itu sudah sama-sama tahu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang kedua itu berpikir dengan besarnya nikmat yang Allah tunjuk sama kita. Yang ketiga, jam 6 kurang 20. Ya, makanya aku ngomong tuh. Berpikir tentang janji-janji Allah. Yang dimaksud janji Allah yang berhubungan dengan berbagai amal perbuatan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang namanya sering kita baca di dalam surat Sajadah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik, yang kafir? Mereka tidak sama. Berpikir tentang janji-janji Allah, dan janji Allah itu yang sering kita galak omongkan tuh, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengkirakan janji yo. Pasti. Ya sama tak kita nunggu gaji sebulan dengan tak? Pensiun, swasta atau aktif. Yang ada di otak kita nih, kalau belum tanggal 1 belum ada pikiran gajian, pegawai yang penting. Begitulah mendekati tanggal 30 mulai berangan-angan. Pempek telok pasar baru. Duit loh. Tapi apa yang ada sama kita? Kita sudah berangan-angan karena pasti dapat. Nama itu janji Allah. Banyak janji Allah itu dalam Al-Quran. Kalau kau bersedekah, Allah akan balik berlipat-lipat. Kalau kau beribadah kepada Allah, Allah akan ajrun, akan banyakkan pahala. Nah, yang kapan tuh itu kita dapat? Kalau segi dunianya tanggal 1 gajian, nak kita dapat barang itu, nak seluruhnya pasti meninggal. Nah, yang jadi masalah ini kapan ditawarin orang meninggal belum? Lemak, dia ngomong belum, sama dibaliknya. Lajulangan dulu. Nah, ini yang baik. Mending ngomong belum. Itu kan janji Allah. Jelasnya kaget. Kalau yang dikit-dikit itu persekotnya baru. Kadang kita mengucap alhamdulillah ya Allah, ini gara-gara kebaikan aku pagi tadi ya Allah ada balasannya. Alhamdulillah ya Allah, gara-gara aku semuanya di Masjid Al-Qoha ya Allah, ini yang jadi dapatnya. Itu persekot. Bonusnya. Aman kita pegang itu. Seserannya, nah itu Pak. Gitu. Ada? Iyalah. Iya, yang ketawa tuh yang sering dapat seseran nih biasanya. Yang gitu Pak. Tapi bukannya, bulatnya tanggal 1, tanggal 2, bulan muda gitu Pak. Nama inilah yang Allah janjikan. Kalau kau nak yang besar, yang nak galau-galaunya pelan. Ada yaumil mizan namanya. Ada yaumil mahsyar namanya. Ada yaumil. Ya bantu dulu aku nih, Os. Ya, kamu tuh lali haidal, ini yang ketiga. Jadi artinya janji Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berpikir tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sama baik dengan janjikan. Allah janjikan yang namanya pahala, Allah janjikan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan mungkin Allah tarik kembali karena Allah sudah cantumkan dalam Al-Qur'an.
Makanya kalau kita nak tengok mana besarnya ancaman Allah, bacalah surah At-Taubah ini. Makanya ada yang nanya kan, apa surah At-Taubah itu tidak pakai bismillah? Karena di dalam surah At-Taubah itu, minta maaf Bapak Ibu Hadirin, hampir sebagian besar adalah ancaman Allah, hampir sebagian besar adalah yang namanya azab Allah bagi orang-orang yang kafir, orang yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, ancaman-ancaman Allah. Maka intinya surat itu tidak berbicara tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, tapi berbicara tentang ancaman-ancaman Allah. Makanya kita tidak membaca bismillah. Kalau kita ketemu ayat itu di tengah, cukup dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita nak baca awalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bara'atum ke bawah, atau di samping kirinya ada tulisan kecil. Ya kan? Tidak baca bismillah itu. A'udzubillahi itu sebawah itu saya berhafal. Kemudian langsung bara'atumnya itu surah At-Taubah. Jadi isinya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, isinya yang namanya siksa-siksa Allah kepada orang-orang yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Infitar Allah katakan wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar di dalam neraka. Durhaka ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu objek berpikir yang keempat, Bapak. Berpikir tentang nikmat Allah, berpikir tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita ni pernah juga dulu Pak diancam oleh bak kita. Aman tak terjadi kita ni kan. Aman kau balik jam 2 sekolah, kau balik jam 4 awal. Bak kita kan. Malah kita ngitung, balik jam 2 jangan sampai jam 2 dan 3 kita balik. Nah sekarang terbalik, karena kita lah punya bini, sering kan diancam bini kita, Pak, kamu awas balik jam 12, bukan jam 11 dia balik pagi ya. Kalau tidak boleh balik malam kan, balik pagi. Nah jadi artinya bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini Allah Subhanahu wa taala punya ancaman. Ini Allah Subhanahu wa taala punya janji kenikmatan dan janji yang namanya kesengsaraan. Yang terakhir, selesai ini. Tak usah kamu mengucap alhamdulillah, Bu. Aku duluan. Alhamdulillah, selesai juga. Berpikir mengenai kekurangan diri sendiri dalam berbakti dan taat kepada Allah. Nah ini yang sering kita kalau ungkap. Berpikir tentang kekurangan diri kita dewe dalam berbakti kepada Allah. Boleh Pak, kita saling tahu, tidak salah. Karena memang kita ini disuruh oleh Allah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi berpikir ke sini lebih bagus daripada berpikir keluar. Terus kita Pak. Ngapa? Ingat cara kawan semayang lah banyak macam. Ya kan? Ingat kawan sedekah kita banyak macam, pening pala kita. Oh ini berduit, ngapa cuma nyokong 1.000 itu? Dia menjawab, kita tersinggung. Dari mana dengan pajak? Itu rumahan besar, kredit. Nah, mana? Ngan tahun luarnya dia tak baik. Jadi artinya apa? Silakan kita ngobrol, silakan kita saling menunjuk tahu. Tapi jangan menjas. Kalau menjas selesai kita Pak. Apalagi yang kita jas itu sama-sama orang berilmu, selesai juga kita. Uji kita dia tak tahu dikira cukup ternyata suhu. Kita sering nonton TikTok itu dikira cukup ternyata suhu itu cek lolo ternyata emang hebat. Nah ini apa hasibatum annama khalaqnakum absan wa annakum ilaina turja'un. Surah Al-Mu'minun ayat 115. Maka apakah kamu mengira sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Tidak. Dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak main-main. Kita ini sedang bermain. Tapi kaget kata Roma Irama, pesta pasti berakhir. Ada kondangan hari ini? Ada. Pasti berakhir. Berakhirnya kaget jam 1 kaget berakhir. Artinya apa? Tidak diciptakan kita ini secara main-main ya Allah. Jadi artinya kekurangan kita ini.
Kakak-kakak yang belum fase baca Al-Fatihah, misalnya contohnya umpamanya, aku tidak nengok rai kamu kak, kamu tersinggung, aku tahu ni yang tegur ni aku tak fase rai, tidak nengok nak, aku nak nengok ke pucuk aku tu belajar, ya dah. Kakak-kakak, ayu-ayu yang misalnya tajwidnya kurang bagus, kurang yang namanya apa namanya rapi kan, ya. Jangan ngawasi wong. Kita ngegalin. Ini kalimat ini tahu. Kapan disuruh ke situ? Kita tidak tahu. Iya. Nah jadi sama-sama. Ya tak apa-apa kita saling koreksi itu tidak masalah kak. Ini juga tadi. Kita ni tak murun ambil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayo. Tak masalah. Cuman begitu kita sudah tak murun ambil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kita balik ke kita dulu. Sama-sama. Nah oleh karena itu berjalanlah itu, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun di RS Kolindo ini. Ini sudah terjadi bertahun-tahun di tempat kita ini, sehingga terjadi apa? Terciptalah masyarakat yang ada sama kita. Jarang kita nengok keributan yang membuat hati kita tak keruan-keruan. Jarang kita nengok yang namanya masjid-masjid, musola-musola sepi di lingkungan kita nih. Karena sama-sama sudah nyadari ini dewek. Karena dia juga akan balik sama Allah. Apalagi kita lah sudah nengok contoh terakhir Kak Rusdan Helmi kemarin ada ya. Tidak kita sangko-sangko uji kita kan. Zuhur masih ada, asar masih pembersihan, besoknya tidak kasih lagi. Dan kemarin Pak minta maaf, kita yang namanya khotbah di Batu Marta di unit 2 di pasar Gotong Royong Masjid Al-Hidayah itu. Begitu kita tegak khotbah, ada bapak-bapak pasnya di tengah ini pakai baju merah terkapar. Dibiarkan oleh wong, begitu minta maaf, begitu dijengok wong, puji wong ayat jadi dibiarkan sementara. 2 menit, 3 menit tak bergerak, 4 menit tak bergerak, 5 menit tak bergerak, kita masih khotbah itu. Tidak kita berhenti kan? Ada betina masuk, kalau tidak khotbah langsung terjerit. Begitu terjerit memang dibalikkan bapak itu kabar masih ada. Begitu selesai Jumat, terkabar bapak itu sudah meninggal. Mana juga? Kalau misalnya anak bininya tahu bapaknya itu nak meninggal, nanti lukanya bapaknya besoknya sholat Jumat. Lagi semayang, belum semayang, lagi nak khotbah. Dia terkapar karena itu, tercampak langsungnya. Artinya apa? Artinya ajal itu memang tidak kita sangko-sangko. Makanya balik kita ke sini. Yang sering kita lihat, sering kita dengar, sering kita lakukan, sering yang dikatakan oleh Rasulullah, mereka itu mati sesuai dengan kebiasaan dia. Kebiasaan dia itu dalam artian terus-menerus dia lakukan. Yang tidak dia putuskan apa namanya gawi dia. Gawi kita kalau ke masjid insya Allah matinya, aman tak sudah ke masjid, balik dari masjid. Kan macam itu kan? Aman dia ada doa masih kan? Jadi artinya apa? Kita dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala berpikir, karena kita ni sama-sama nak balik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berpikir itu yang terjadi sekarang di kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah sama kita. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah 5 objek berpikir kita. Jadi kesimpulannya kita ulangi sekali lagi, berpikirlah tentang ayat-ayat Allah, berpikirlah yang namanya tentang ancaman Allah, berpikirlah tentang janji Allah, berpikir tentang kenikmatan Allah, dan yang terakhir berpikir tentang diri kita dewek, tentang amal-amal ibadah kita sama Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, aku pikir itu baik yang macam kita sampai ke, mudah-mudahan ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala masih menguatkan hati kita yang kita sisa-sisa kita di era Solindo ini. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, demikianlah kajian subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.